mendengarkan ceramah agama yang akan dibawakan oleh Ustaz kita, yaitu Bapak Ustaz Dr. Haji Nikman Samad LCMA. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin, amma ba'd. Tak henti-hentinya kita ungkapkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bersalawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma salli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas, beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, salasun alayya faraidun. Ada 3 perkara, kata sabda Rasulullah, yang merupakan kewajiban bagi saya. Walakum tatawwu'un, akan tetapi itu menjadi sunnah bagi kalian. Jadi ada perkara-perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib bagi beliau, akan tetapi menjadi sunnah bagi kita semua. Apa maknanya jika kita cinta kepada Rasulullah? Maka apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan kepada kita, apa yang beliau sunnahkan kepada kita, maka kita lakukan. Beliau mengatakan 3 perkara ini wajib bagi saya, tetapi ketiga perkara ini tidak wajib bagi kalian, akan tetapi menjadi sunnah. Teorinya seperti apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah. Muhammad katakan, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Jadi bukti cinta kita, kalau memang kita cinta kepada Allah, yang pertama ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teori yang kedua, yuhibbukumullah. Kalau kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mencintai kita. Teori yang ketiga di dalam Al-Quran, kalau Allah mencintai kita, otomatis wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampunkan dosa kita. Ini yang ada di dalam Al-Quran. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Jika memang kita cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasulullah. Jika kita ikuti Rasulullah, maka kita mendapatkan cintanya Allah. Dan jika kita mendapatkan cintanya Allah, secara otomatis spontan kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang 3 yang wajib bagi Rasulullah, yang menjadi fardu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah an-nahar, menyembelih binatang kurban. Wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kita di mazhab Imam Syafi'i, menyembelih binatang kurban hukumnya sunnat muakkadah, sangat dianjurkan. Kalau kita kembali ke sejarah, dalam satu riwayat disampaikan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-10 Hijriah, beliau melakukan haji wada. Beliau menyembelih 63 ekor kurban.
Yang sebelumnya ada 100 ekor yang disiapkan. Ketika 63 ekor selesai disembeli Rasulullah, maka dia menyerahkan alat yang dipakai untuk menyembelih kepada Imam Ali radhiyallahu anhu untuk melanjutkan. Apa hikmahnya? Apa rahasia di balik itu? Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Haji Wada di tahun 10 beliau menyembelih 63 ekor. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengganti dari tahun-tahun sebelumnya, dari awal sampai beliau di Haji Wada itu 63 ekor. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari situ? Ustaz, saya tahun lalu tidak berkurban karena keadaan ekonomi yang sangat melemah. Tahun ini alhamdulillah saya bisa berkurban kembali, bahkan saya bisa 2 ekor langsung kambing misalnya. Maka boleh mengganti tahun lalu dengan niat bahwasanya yang pertama untuk tahun ini, yang tahun lalu saya gantikan juga tahun ini. Seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah dengan menyembelih 63 ekor kurban sebagai pengganti keseluruhan dari tahun pertama sampai 63 tahun. Wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya apakah ada mazhab yang mewajibkan an-nahar, berkurban? Ada mazhab yang mewajibkan kurban. Mazhab Imam Abu Hanifah wajib kurban. Tapi mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa kurban hukumnya sunnah muakkadah. Mazhab Imam Hanifah mewajibkan kurban. Kemudian yang kedua, apa yang wajib bagi Rasulullah sementara bagi umatnya ini menjadi sunnah? Al-witr. Salat witir wajib bagi Rasulullah. Salasun alayya faraid. 3 perkara yang menjadi wajib bagiku, fardu bagiku. Yang pertama tadi adalah menyembelih binatang kurban. Yang kedua witrun, al-witr. Witir wajib bagi Rasulullah. Akan tetapi kita umatnya adalah merupakan sunnah bagi kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu ditanya, ini akan menjadi pelajaran bagi kita. Mata tutir ya Abu Bakrin, kapan engkau berwitir? Ada 2 pilihan kita untuk melakukan sunnah yang diajarkan Rasulullah berwitir. Abu Bakar ketika ditanya, ya Abu Bakrin mata tutir, kapan engkau berwitir? Beliau mengatakan, ba'da sholatil isya, setelah sholat isya saya witir. Artinya apa? Tidak mesti qabla an arqud, sebelum tidur boleh kita lakukan witir seperti yang dipraktikkan oleh Abu Bakar. Ketika Rasulullah bertanya ke Umar, ya Umar, mata tutir, kapan engkau berwitir Umar? Apa jawaban Umar? Nanti tengah malam insyaallah. Apa yang disampaikan Rasulullah kepada Abu Bakar? Wahai Abu Bakar, akhazta, kamu mengambil kehati-hatian. Karena dia khawatir tidak terbangun di malam hari sehingga dia berwitir sebelum tidur, setelah sholat isya di awal malam. Apa yang disampaikan Rasulullah kepada Umar? Ya Umar, akhazta bil quwwah. Kamu mengambilnya dengan penuh kekuatan, keyakinan bahwa insya Allah nanti tengah malam saya akan bangun dan disitulah saya setelah melakukan sholat-sholat sunnah yang lain saya akan berwitir. Ada 2 pilihan kita untuk mengerjakan yang dianjurkan Rasulullah. Apakah di awal malam setelah sholat isya sebelum tidur, ataukah seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, dia yakin saya akan bangun. Tapi orang-orang kita sekarang mengambil jalan pintas, lain lagi modelnya. Dia yakin bangun tapi dia salah witir. Kemudian yang ketiga, apa yang wajib, apa yang fardu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tetapi menjadi sunnah bagi kita? Adakah yang mewajibkan yang kedua tadi, salat witir? Sama. Salat witir dalam mazhab Imam Syafi'i dan mazhab yang lain mengatakan sunnah, dianjurkan. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan salat witir itu hukumnya fardu, hukumnya wajib. Mazhabnya Imam Abu Hanifah. Kalau tadi Imam Abu Hanifah mengatakan an-nahar, menyembelih binatang kurban wajib, berwitir juga wajib, boleh menikah tanpa adanya wali. Wah, ini yang disuka ini banyak orang.
Kalau calon mertuanya tidak memberi izin, dia langsung menikah. Dia mengatakan, kenapa kau nikahi perempuan tanpa ada walinya? Dia mengatakan, kan dibolehkan dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Diambil yang murah, yang mudah-mudah. Tapi ketika ditanya, kenapa engkau tidak berwitir? Kenapa engkau tidak berkurban? Dia tidak mau ambil. Ini yang dilarang oleh ulama kita. Tatabbur rukhas namanya. Mengambil yang ringan-ringan. Ketika mengambil Abu Hanifah mengatakan boleh menikah tanpa adanya wali, tapi dia tidak mau mengambil ketika Imam Abu Hanifah mengatakan wajib witir, wajib untuk menyembelih binatang kurban. Kemudian yang ketiga yang wajib fardu bagi Rasulullah tetapi sunnah bagi kita adalah salat duha, sunnat duha. Setiap manusia punya persendian. Dengan apa kita keluarkan sedekah persendian kita? Wa kullu tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih kita sedekah, takbir sedekah, tahmid sedekah. Maka dengan 2 rakaat salat duha kita mengeluarkan sedekah dari persendian-persendian yang ada di dalam badan kita. 2 rakaat. Dengan 2 rakaat salat duha, sedekah yang kita keluarkan untuk persendian akan melengkapi semua sedekah itu. Akan melengkapi yang wajib dikeluarkan sedekah dari persendian itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan 3 yang wajib fardu bagiku tetapi sunnah bagi kita. Kalau kita cinta Rasulullah, Rasulullah mewajibkan dirinya ini 3 hal, tetapi sunnah bagi kita. Menyembelih binatang kurban. Kemudian yang kedua, witir. Kemudian yang ketiga, salat duha, sunnah duha. Bapak Ibu hadirin hadirah yang insyaAllah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup, mengingatkan besok insyaAllah adalah hari Jumat terakhir di bulan Ramadan. Yang saya ingin sampaikan meluruskan sebagaimana pertanyaan tadi subuh. Apakah betul hadis yang mengatakan siapa yang salat sunat 4 rakaat di hari Jumat terakhir bulan Ramadan, maka itu akan mengqada salatnya selama 400 tahun lamanya. Dengan membaca misalnya di awal surah, di awal rakaat surah Al-ini dan seterusnya. Bagaimana tanggapan ulama-ulama hadis? Ulama hadis Imam Asy-Syaukani mengatakan haditsun maudhu, hadis itu hadis palsu. Yang pertama hadisun maudhu, hadis yang menyatakan bahwa salat sunat 4 rakaat di hari Jumat terakhir di bulan Ramadan. Imam Syaukani mengatakan hadis maudhu. Saya ambil pendapat kedua. Ibnu Hajar Al-Haytami ketika beliau ditanya tentang hadis ini, apa beliau mengatakan, bolehkah kami lakukan hal itu ya Syekh? Apa yang beliau katakan? Syadidut tahrim, sangat keras pengharamannya untuk melakukan itu. Ini yang perlu kita pahami. Dan ini yang viral. Banyak di mana-mana kita dapatkan. Ternyata posisi dan riwayat dan kedudukan hadis ini sebagaimana banyak disampaikan ulama. Saya cuma mengutip 2 pendapat, bukan menurut saya, ulama-ulama hadis. Imam Asy-Syaukani beliau mengatakan maudhu, hadis itu palsu. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami beliau mengatakan ketika ditanya bolehkah kami melakukannya, apa beliau sampaikan? Syadidut tahrim, sangat keras pengharamannya. Mudah-mudahan 4 mazhab menyepakati bahwa cara kita mengqadha salat seperti yang disampaikan di kajian subuh tadi kita dari pertanyaan itu adalah setiap kali selesai kita salat fardu kita berdiri kembali untuk mengqadha. Usalli misalnya setelah salat isya, usalli fardal isya 4 rakaatin mustaqbil qiblah, qadaan mengganti. Setiap kali ada setelah salat duhur, kembali kita setelah salat ba'diyah kita melanjutkan salat duhur niat qadha. Itulah caranya ulama mazhab memberi kita solusi bagaimana mengganti salat kita yang sebelumnya yang pernah kita tinggalkan. Sekian dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.